Halo guys, David sini, dan tahun lalu saya pernah bikin video soal smartband paling worth it menurut saya ya, dan juaranya adalah Huawei Band 6. Smartband yang waktu itu bisa dibilang ngebawa desain yang lumayan radikal, soalnya dia punya layar yang lebih lebar dibanding smartband lain. Jadi berasa segar gitu, bikin cara pakai smartband jadi lebih PW, tanpa bikin dia jadi lebih berat, dan yang penting nggak lebih mahal dari yang lain juga. Auto favorit lah. Cuma kalau ditanya apakah sekarang Band 6 ini masih rekomen, saya bakal keluarin kata-kata sakti saya, tergantung. Kalau Anda bisa nemu Band 6 yang harganya miring kayak 300 ribuan gitu, itu nggak usah pakai mikir, sikat aja. Tapi lihat dulu siapa yang jual, soalnya harga gadget yang nggak wajar gitu biasanya tipu-tipu sih. Sementara kalau Anda dapat Band 6 harga wajar, sekarang pasarannya itu sekitar 500 ribu, mending Anda nunggu bentar lagi buat versi yang lebih baru, ini Huawei Band 7, yang udah saya coba selama semingguan lebih. Saya dapat bocoran kalau harganya bakal sama kayak Band 6. Lumayan, bisa dapat generasi yang lebih baru, dapetin beberapa upgrade, tapi harga tetap sama. Terutama buat awal-awal ya, ada harga spesial, ada potongan 200 ribu jadi 499 ribu selama masa pre-order. Sama penjualan perdana juga gitu. Ini mirip kayak Band 6 kemarin sih. Misalnya dari ketebalan smartband-nya, Huawei Band 7 dia lebih tipis 1 mm, alias udah dikikis 10% dari Band 6. Dari bobotnya pun dia udah lebih ringkas 10%. Kalau Band 6 kemarin beratnya itu 18 gram, yang baru ini tinggal 16 gram tanpa strap. Kalau tambah strap karet bawaan ini totalnya jadi 29 gram. Ini enteng banget. Terus kalau ngomongin soal strap, ada refresh juga di bagian warna strap bawaan. Ada 4 varian, Graphite Black, Wilderness Green, Nebula Pink, dan Flame Red. Sistem lepas pasang strapnya juga udah diubah, pakai sistem geser kayak gini. Kalau pasangnya, tinggal colok dari satu sisi terus rapetin sisi lain. Kalau kita bandingin bagian belakang Band 6 sama Band 7, keduanya juga kelihatan beda ya. Band 7 kelihatan lebih canggih gitu, walaupun sebenarnya sensor yang dipakai ya sama aja sih. Oh iya, sebelum kelewat, yang saya apresiasi dari Band 7 ini, walaupun ukuran sama bobotnya udah dibikin lebih ringkas, tapi daya tahan baterainya itu nggak berasa dikorbanin ya, tetap mirip kayak Band 6. Huawei ngeklaim kalau baterainya bisa tahan sampai 14 hari buat pemakaian ringan. Cuma buat pemakaian pribadi saya, dia tahan sekitar 8-9 hari. Sehari itu habis belasan persen lah. Kayak ini di hari Jumat pagi, dia sisa 75%. Hari Rabu dia sisa 15%. Speed ngecasnya sendiri kenceng, saya tinggalin cas buat mandi, gosok gigi, beres-beres 20 menit, dari 15% dia udah jadi 75%. Siap buat dipakai 5 hari ke depan. Di bagian dalam Band 7, sekarang dia juga udah jadi keluarga tulen Huawei ya, soalnya dia udah pakai sistem Harmony OS, biar sama kayak HP-HP atau tablet, smartwatch dari Huawei lain. Cuma sama kayak HP juga, versi Harmony OS-nya nggak terlalu beda sih sama versi yang non-Harmony OS. Kalau saya lihat kesannya mirip, cuma beda di ukuran tulisan atau penempatan tulisan aja. Kenikmatan scrollingnya juga udah sama-sama mulus lah. Selain soal desain dan Harmony OS ini, saya nggak nemuin perbedaan lagi sih dari Band 6 dan 7. Emang minor-minor aja. Kalau ada yang mau nyebut Huawei Band 7 ini versi facelift dari Band 6, biar berasa lebih seger aja, itu ada benernya sih. Lihat Band 7 ini, Huawei kayak pengen bikin orang ingat lagi alasan Band 6 bisa laris manis di pasaran. Mulai dari ukuran layar 1,47 inchinya yang bikin info di dalamnya jadi lebih banyak, sentuh-sentuh juga lebih lega, panelnya tentu udah AMOLED dengan resolusi 194x368 pixel, kualitas warnanya cakep, brightness-nya udah enak buat dipakai di luar ruangan. Kalau saya sendiri yang sering nongkrongnya di dalam ruangan, selalu set di level 2 ya, udah cukup dari maksimal 5. Nggak ada fitur auto brightness di band ini. Build quality-nya juga berasa oke, dan pastinya dia udah water resistant sampai 5 ATM. Silakan diajak basah sebasah-basahnya lah. Buat fiturnya juga yang penting-penting udah ada semua. Kalau kita swipe ke kanan kiri dari home, bakal ada widget buat nampilin data heart rate, pengukuran saturasi oksigen, tingkat stres, durasi tidur, dan lain-lain. Kita bisa pilih apa yang mau ditampilin di sini. Kalau kita swipe dari atas, ada tombol buat masuk mode do not disturb, ada nyalain layar agak lama, find my phone, alarm, dan setting. Kalau dari bawah ada notif. Di sini bisa buat baca isi WhatsApp sama quick reply juga ya, simpel banget lah. Daftar aplikasinya juga udah centang-centangin yang penting. Di barisan paling atas ada mode olahraga, di sini ada 96 pilihan olahraga. Mau mulai olahraga apa tinggal pilih. Atau ada fitur buat auto detect kalau kita lagi olahraga sih, tapi masih kelimit di beberapa olahraga populer kayak lari, sepedaan, jalan kaki. Di bawahnya ada hasil trackingan olahraga kita yang datanya banyak ya. Kayak misalnya di sini, pas saya tracking jalan
kaki, dia bisa ukur jarak, durasi, kalori, speed, langkah, heart rate, dan lain-lain. Udah mantep lah. Cuma yang harus jadi catatan, Smart Band ini belum ada GPS di dalamnya ya, jadi dia nggak bisa nge-track rute olahraga kita. Kalau pengen ada GPS-nya gitu, levelnya udah smartwatch sih, kayak Watch Fit 2, yang tracking rute gunung pun bisa. Kalau kita mau track rute sambil pakai Smart Band ini, kita harus pakai GPS-nya HP, nggak bisa tinggalin HP di rumah lah. Di bawah tracking olahraga tadi ada workout status, di bawahnya lagi ada fitur buat monitor detak jantung, cuma saya jarang tekan tombol ini ya, soalnya Band 7 ini udah bisa auto baca denyut jantung kita seharian, jadi nggak usah ukur manual lagi. Di bawahnya ada fitur-fitur buat ngukur saturasi oksigen juga, SpO2, yang jarang saya aktifin manual juga, soalnya dia bisa ngukur 24 jam. Kita tinggal lihat hasilnya aja lah lewat widget tadi, jadi nggak usah masuk menu kayak gimana. Terus di bawahnya ada activity record buat ngeliat kesimpulan aktivitas kita seharian, ada sleep, terus ada cycle calendar, ngukur stres, latihan nafas, musik, notif, cuaca, stopwatch, timer, alarm, center, find my phone, dan setting. Always on display juga udah ada. Nggak ada fitur ekstra yang gimana sih. Yang saya sebutin tadi udah semuanya. Semuanya yang basic-basic, yang sering kepake. Tema dari Smart Band kan memang dia tuh nggak ribet, nggak banyak otak-atik yang kayak gimana. Kalau pengen ngeliat data yang lebih detail lagi, kita tinggal buka aplikasi Huawei Health yang bisa dipakai di HP Android manapun ya. Sama iPhone juga bisa, jadi nggak harus HP Huawei. Ada data soal detail kualitas tidur, sampai tidur kita itu dikasih skor juga, udah bagus atau belum. Mau lihat data-data yang lama pun bisa, semuanya kesimpan asal akun kita tetap sama. Di Huawei Health ini kita bisa setting-setting watch face juga, dari yang gratis sampai yang bayar pun ada. Cuma saya nggak pernah pilih yang bayar sih, kayak sama-sama aja gitu. Tinggal pilih aja lah mana yang cocok. Kesimpulan saya sama Huawei Band 7 ini Smart Band yang tetap recommended, walaupun upgrade-nya nggak berasa loncat ya dari generasi kemarin. Soalnya harganya sama. Kalau misalnya harganya jauh atau beda mungkin baru mikir. Kalau Anda punya Band 6 yang ini, nggak usah banyak dipikirin sih, Band 6 itu masih bagus banget. Tapi kalau Anda baru nyari Smart Band buat pertama kali, atau udah pakai Smart Band 2-3 tahun lalu yang layarnya tuh masih kecil dan pengen upgrade, Band 7 ini cakep. Layarnya lega, scrolling mulus, bobot enteng, baterai awet. Fitur yang penting udah ada semua, nggak ada minus yang gimana-gimana sih dari Band 7 ini, tetap jos lah. Ya, ini memang nggak banyak beda dari Band 6 yang saya memang suka banget. Jadi kesimpulannya mirip-mirip. Demikian review gadgetin buat Huawei Band 7. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau harga PO harusnya lebih miring lagi. Ada twist di bawah sih.